supaya kita nggak terlalu takut, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus baru ingat, oh iya itu anak sudah diajarin kok kalau lari caranya begini. Nah, itu ilmunya dari sini nih. Ya. Makanya itu tadi dikatakan kita di. Dan kemudian kalau kan kita nggak enak badan, sehat walafiat, iya alhamdulillah sehat. Itu baik, itu baik. Kenapa? Agar yang sakit tadi kita langsung bilang sehat. Nah itu makanya nggak terlalu sakit nantinya. Tapi pas kita sakit, ya kita belakang kita sakit, terus tanya, apa kabar Bu? Aduh sakit banget nih boyokku. Ya. Nah itu nanti tambah sakit, ya. Apalagi misalnya yang tanya, kita ikut taklim nih, ini lagi sakit nih, leher lagi sakit, ikut datang ke majelis taklim, ketemu 5 orang, ya. Setiap waktu orang tanya kita bilang leher saya sakit nih, itu tambah sakit, kenapa? 5 kali ngomong nih. Itulah makanya walaupun sakit ya kita bilang alhamdulillah. Kenapa? Sehat itu kan tadi saya bilang senang hati. Walaupun leher sakit tapi hatinya senang, itu tetap sehat. Ya, jadi itu jauh lebih baik dibanding kita mengatakan bahwa leher saya sakit, kecuali datang ke orang-orang yang ingin membantu memulihkan. Ya, artinya gini, kita lagi datang ke dokter, ya dokter praktek, ditanya, Bu, ya gimana sakit, yang mana yang sakit, terus kita bilang enggak dokter sehat alhamdulillah, kata dokter ngapain kesini gitu. Jadi kita hanya mengucapkan pada orang-orang yang memang kita ingin meminta bantuan, ya dokter sebelah sini sakit dokter, dokter tahu tuh, oh sebelah sini sakit, dilihat bengkak nggak Bu, merah nggak Bu, panas nggak Bu. Nah, kalau ada itu infeksi, maka dokter akan memberikan bantuan obat-obatan gitu. Jadi lebih baik ya Bu. Iya, terima kasih dokter. Masya Allah, terima kasih Bu Elida. Sehat walafiat terus ya Bu. Dokter, ada anu lagi ya, terjadinya emosi, kenapa juga pada anak muda ya, terutama ringan saja yang saya bilang, misalnya dalam berkendaraan, kemudian ada yang nyalip, itu kan biasanya anak muda itu gampang sekali emosi gitu. Nah itu supaya saya bisa ngasih tahu juga misalnya sama anak-anak kalau yang ada yang begitu, apa yang harus saya bilang dengan dia? Iya, biasanya nih laki-laki Bu, laki-laki ya, itu, ya. Laki-laki itu baik anak muda maupun udah tua, bapak-bapak, kalau dia lagi bawa mobil, ada yang nyalip pasti marah. Iya. Kenapa? Karena begini, di otak emosi itu memang di bagian depan di sini ada namanya hipotalamus di bagian sini ya. Hipotalamus laki-laki lebih besar dibanding perempuan, 2,5 kali lebih lebar. Nah, salah satu kerja hipotalamus yang di tengah sini itu menjaga keamanan. Jadi laki-laki sebetulnya waktu bawa mobil, bawah sadarnya dia harus jaga keamanan penumpangnya, ya. Makanya pada saat ada yang nyalip, dia marah, kenapa? Karena berbahaya. Ini dulu yang kita harus pahami, ya. Nah, berarti dia marah karena ini berarti karena tugasnya menjaga keamanan penumpang, ini karena ada mobil dia marah, ya. Nah, biasanya lebih marah lagi kalau penumpangnya atau istrinya atau ibunya atau omanya belain orang lain, dia lebih marah lagi. Misalnya lagi bawa mobil, bawa oma nih, cucu misalnya ya, atau suami bawa istri, ya, lagi asik-asik bawa mobil, ada motor lewat, kan dia ngerem kan, walaupun berhasil dia tetap ada marah, itu memang otak laki-laki, ya. Tapi dia lebih marah lagi kalau istrinya bilang gini, ya, nggak usah marah lah Pak, itu kasihan mungkin orang itu nggak lihat, itu tambah marah itu. Kenapa? Karena penumpangnya kenapa belain orang lain, padahal dia sebetulnya kan dia menjaga keamanan dia punya penumpang. Untuk hal yang seperti ini karena memang laki-laki hipotalamusnya sini lebih lebar. Nah, supaya dia tidak terlalu sering marah, ada cara sekarang. Kalau misalnya seorang suami bawa mobil, kemudian ada yang nyalip, dia marah, ya, tolong istrinya atau ibunya tidak belain orang lain. Kalau perlu diam saja, kita istighfar. Kalau kita belain orang lain, sudahlah, awas, sudahlah, dia itu nggak lihat, itu tambah marah itu. Kalau perlu diam saja. Atau kalau perlu kita dukung dia dulu. Pertama ya, dukung dia dulu. Misalnya nih, suami bawa mobil, ada yang nyalip, nggak ada matanya itu orang, ya, lewat saja. Nah, kita dukung suami, iya mas, betul tuh, nggak ada matanya tuh orang itu. Nah, kita mendukung supaya tidak jadi tambah marah.
tugasnya si yang bawa mobil ini jagain ya, menjaga keamanannya dia. Dia kadang-kadang marah lagi kalau kita suruh istighfar, marah loh. Dia marah. Nah, jadi kalau gitu kita yang istighfar, penumpang yang istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti lama-lama yang bawa mobil ikut istighfar. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia itu suka leo, manusia itu suka ikut-ikutan. Makanya kita yang ciptakan di dalam mobil itu kita ajak istighfar, astagfirullahaladzim, dia bilang astagfirullahaladzim. Kalau perlu kita bilang terima kasih sama dia, alhamdulillah, untung kamu ngeremnya bagus ya. Jadinya kita semangat, nah itu yang membuat cepat ya marahnya selesai. Saya juga begitu dulu ya, saya malah belain orang lain, suami saya bisa tambah berang tambah marah. Tetapi setelah terima kasih ya mas, untung kamu ngeremnya cepet, oh itu langsung ya. Ya ini soalnya ini kondisi laki-laki menjaga keamanan gitu. Nah ini nanti ya jadi kayak gitu ya Ibu Elidar. Cucu berapa Bu Elidar? Cucunya banyak, 8. Wih, alhamdulillah, masya Allah. Cucunya 8. Masya Allah, itu kekayaan itu. Kekayaan 8-nya. Masya Allah, keren. Gak ada yang kerja. Gimana Bu? Cucunya cucunya udah ada yang kerja, dokter. Baik, Bu Ali. Alhamdulillah. Ya, terima kasih dokter. Ya, sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih, Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini ada, aduh maaf nih Bu Dokter, ada satu lagi nih, apa sih fungsi otak kecil? Dan tadi belum disinggung gitu, Oh iya, Bu Aisyah. otak kecil itu untuk satu keseimbangan, dua mengatur fungsi pernafasan dan fungsi jantung ya. Jadi jantung, pernapasan dan keseimbangan. Jadi makanya dia kerjanya otomatis. Otak kecil itu dia kerja otomatis. Dia ada sistem saraf tersendiri untuk ke pernafasan dan juga ke jantung dan juga keseimbangan. Jadi memang saya tadi tidak singgung karena memang ini kerja otomatis di dalam persarafannya khusus. Ya. Yang paling penting itu tadi karena otak besar ini dia lebih kompleks bagian-bagiannya. Ada otak emosi, belum lagi nanti ada watak di sini. Watak di sini ada nih. Itu kekuatannya, ada bakat di sini. Jadi kalau orang-orang pintar masak itu programnya ada di sini. Nah, tetapi itu tadi yang paling penting memang adalah